Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai persamaan trigonometri, mata kuliah trigonometri. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ammar Naufal PhD selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sempat menonton video presentasi kami kali ini. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Fariska Anjani. Yang kedua, Muhammad Akbar. Yang ketiga, Muhammad Ridwan. Yang keempat, Juan. Yang kelima, Nur Asisa. Dan yang keenam, Amalia Rizkiana. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yang pertama itu menyelesaikan persamaan trigonometri yang melibatkan satu fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan persamaan trigonometri yang melibatkan banyak fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita melangkah ke penyelesaian persamaan trigonometri, perlu kita ketahui definisi dari persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Pada prinsipnya, persamaan trigonometri sama dengan persamaan linear atau persamaan kuadrat. Namun ada hal yang membedakan antara persamaan trigonometri dengan kedua persamaan ini, yaitu terletak pada himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berupa besaran sudut. Kemudian kita melangkah ke pembahasan yang pertama, menyelesaikan persamaan trigonometri yang melibatkan satu fungsi trigonometri. Metode pertama yang kita gunakan di sini adalah menyelesaikan persamaan trigonometri dengan metode pemeriksaan. Tujuan dalam memecahkan persamaan satu variabel adalah menemukan nilai untuk variabel yang memuat persamaan benar. Misalnya dapat diselesaikan dengan pemeriksaan, yaitu dengan meminta pertanyaan. Contohnya di sini adalah 9 kali berapa yang hasilnya 72. Nah, jawaban dari pertanyaan ini apabila kita jawab akan mendekati persamaan trigonometri sederhana. Kemudian kita melangkah ke contoh soal. Yang pertama itu, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1/2 pada interval X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 2pi. Nah, kita ketahui di sini bahwa sin X itu positif 1/2, artinya berada pada kuadran 1 dan 2. Maka untuk kuadran 1 kita tuliskan sin X sama dengan sin 30, karena kita ketahui bahwa sin 30 itu nilainya 1/2. Nah, dalam bentuk radian kita tuliskan sin X sama dengan sin pi per 6 sama dengan 1/2. Jadi nilai X di kuadran pertama adalah pi per 6. Kemudian untuk kuadran kedua kita tuliskan sin X sama dengan 180 dikurang 30 atau sama dengan sin 150 derajat. Maka dalam bentuk radian kita tuliskan sin 5 pi per 6 sama dengan 1/2. Jadi nilai X yang memenuhi di kuadran kedua adalah 5 pi per 6. Sehingga X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1/2 pada interval X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 2pi adalah pi per 6 atau 5 pi per 6. Kemudian kita melangkah ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan 1/2 pada interval X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 2pi.
Nah, nilai cos di sini adalah positif, artinya nilai cos berada pada kuadran 1 dan 4. Maka untuk kuadran 1 ini kita tuliskan cos 2x sama dengan cos 60, dan dalam bentuk radian cos 2x sama dengan cos pi per 3, di mana cos pi per 3 ini sama dengan 1/2. Jadi nilai 2x yang memenuhi adalah pi per 3. Kemudian untuk kuadran keempat kita tuliskan cos 2x ini sama dengan cos 360 derajat dikurang 60 sama dengan cos 300. Nah, dalam bentuk radian cos 300 kita tuliskan cos 5pi per 3. Jadi nilai X yang memenuhi pada kuadran pertama itu pi per 6, dan pada kuadran keempat itu 5pi per 6. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Karena sudutnya itu 2x, maka kita perlu mempertimbangkan dua rotasi lengkap dengan menambahkan 2pi pada persamaan X sama dengan pi per 6 atau X sama dengan 5pi per 6. Maka kita tuliskan 2x sama dengan pi per 3 ditambah 2pi, atau 2x sama dengan 5pi per 3 ditambah 2pi sama dengan 2x sama dengan 7pi per 3, atau 2x sama dengan 11pi per 3. Maka X sama dengan 7pi per 6 dan X sama dengan 11pi per 6. Nah, nilai kedua X di sini memenuhi interval X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan cos 2x sama dengan 1/2 adalah 7pi per 6 atau 11pi per 6. Kemudian kita melangkah ke contoh soal yang ketiga. Pecahkanlah persamaan tangen 2x sama dengan min akar 3. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita ketahui bahwa tangen 2x ini negatif, artinya berada pada kuadran 2 dan 4 dengan range 0,pi. Nah, untuk kuadran kedua kita tuliskan tangen 2x sama dengan tangen 180 derajat dikurang 60 derajat, yaitu tangen 2x sama dengan 120 derajat dalam bentuk kuadrat. Sedangkan dalam bentuk radian tangen 2x sama dengan 2pi per 3. Nah, kemudian untuk kuadran keempat kita tuliskan tangen 2x sama dengan tangen 360 derajat dikurang 60. Maka tangen 2x sama dengan 300. Nah, dalam bentuk radian tangen 2x sama dengan 5pi per 3. Nah, untuk tangen 2x sama dengan 300 pada kuadran 4 ini tidak memenuhi range pada 0,pi karena nilainya 300, sedangkan batasnya itu adalah 180 derajat. Kemudian karena tangen berada pada periode 180 derajat atau pi, maka kita tambahkan 180 derajat dikali n untuk mendapatkan solusi lain. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini n-nya itu adalah bilangan bulat. Maka kita tuliskan dalam bentuk kuadrat tangen 2x sama dengan 120 derajat ditambah 180 dikali n. Dan atau untuk radian kita tuliskan tangen 2x sama dengan 2pi per 3 ditambah pi dikali n. Maka tangen x sama dengan 60 derajat ditambah 90 derajat dikali n, atau tangen x sama dengan pi per 3 ditambah pi dikali n per 2. Kemudian kita cari nilai n yang memenuhi dengan domain x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 2pi. Yang pertama itu kita misalkan untuk n sama dengan 0, maka nilai tangennya itu adalah pi per 3. Kemudian untuk n-nya sama dengan 1, tangen x-nya adalah 5pi per 6. Kemudian untuk n sama dengan 2 adalah tangen x sama dengan 4pi per 3. Untuk n sama dengan 3, tangen x-nya adalah 11pi per 6.
Nah, untuk tangen untuk nilai n sama dengan 0, 1, 2, dan 3 ini memenuhi domain x lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, untuk tangen untuk nilai n-nya sama dengan 4, maka tangen x-nya itu 14 per pi. 14pi per 6. Nah, 14pi per 6 ini tidak memenuhi kuadran, tidak memenuhi interval x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi, karena tangen x sama dengan 14pi per 6 itu nilainya adalah 420 derajat. Maka nilai n yang memenuhi persamaan tangen 2x sama dengan pi akar 3 adalah 0, 1, 2, 3 untuk domain x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi. Pembahasan selanjutnya yaitu menggunakan teknik aljabar dalam memecahkan persamaan trigonometri. Menggunakan teknik aljabar untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dimulai dengan persamaan trigonometri tipe linear dan tipe kuadrat. Untuk persamaan linear, kita selesaikan untuk variabel dengan mengisolasinya. Sedangkan untuk persamaan kuadrat, yang kita sering menggunakan pemfaktoran atau rumus persamaan kuadrat. Jika kita dapat membiarkan x ini mewakili fungsi trigonometri dan persamaan yang dihasilkan adalah baik linear maupun kuadrat, maka kita menggunakan teknik yang dipelajari dalam menyelesaikan persamaan aljabar. Yang pertama itu tipe linear pada persamaan trigonometri. Kita tuliskan persamaan trigonometrinya itu adalah 4 sin theta dikurang 2 sama dengan min 4. Kemudian kita misalkan x ini adalah sin theta. Maka persamaan aljabarnya adalah 4x dikurang 2 sama dengan min 4. Sedangkan untuk tipe kuadrat pada persamaan trigonometri ini kita tuliskan persamaannya 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurang 21 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan cos theta-nya adalah x. Maka persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita melangkah ke contoh soal. Pecahkanlah persamaan 4 sin theta dikurang 2 sama dengan min 4 pada interval x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi. Maka kita tuliskan persamaan 4 sin theta dikurang 2 sama dengan min 4 sama dengan 4 sin theta sama dengan min 2. Kemudian sin theta sama dengan min 1/2. Nah, nilai sinnya di sini adalah minus, artinya berada pada kuadran 3 dan 4. Pertama, untuk kuadran ketiga itu kita tuliskan sin theta-nya adalah sin 180 derajat ditambah 30 sama dengan sin 210 derajat. Nah, dalam bentuk radian, sin theta ini sama dengan sin 7pi per 6. Sedangkan untuk kuadran keempat, sin theta sama dengan sin 360 derajat dikurang 30. Maka sin theta sama dengan sin 330 derajat. Dan dalam bentuk radian kita tuliskan sin theta sama dengan sin pi 11 dikali pi per 6. Sehingga nilai theta yang memenuhi persamaan 4 sin theta dikurang 2 sama dengan min 4 pada interval x theta lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 2pi adalah 7pi per 6 atau 11pi per 6. Contoh selanjutnya yaitu pecahkan persamaan 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurang 1 pada interval theta lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih
kecil sama dengan lebih kecil dari 2pi. Untuk penyelesaiannya di sini kita tuliskan persamaannya, yaitu 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita misalkan di sini nilai cos theta-nya adalah x. Maka kita tuliskan 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 itu sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan 2x dikurang 1 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Maka nilainya adalah 2x dikurang 1 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 1/2 atau x sama dengan min 1. Nah, karena tadi kita misalkan cos theta itu sama dengan x, maka kita tuliskan kembali cos theta ini sama dengan 1/2 atau cos theta sama dengan min 1. Nah, harus berada pada interval theta lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 2pi. Untuk yang pertama itu untuk cos theta sama dengan 1/2. Nah, cosnya ini adalah positif, artinya berada pada kuadran 1 dan 4. Sehingga untuk kuadran 1 cos theta sama dengan cos 60 dan dalam bentuk radian yaitu cos pi/3. Jadi nilai theta-nya adalah pi/3. Nah, untuk kuadran keempat itu cos theta sama dengan cos 360 dikurang 60 sama dengan cos 300 dan dalam bentuk radian adalah cos theta sama dengan 5pi/3. Selanjutnya untuk cos theta sama dengan min 1. Nilai dari cos theta ini adalah negatif, artinya nilai cos negatif apabila berada pada kuadran 2 dan 3. Maka kita tuliskan cos theta ini sama dengan 180 cos theta sama dengan cos 180 sama dengan cos pi. Jadi solusi dari persamaan 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurang 1 pada interval theta lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi adalah pi/3, 5pi/3 atau pi. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan presentasinya. Baik, selanjutnya memecahkan persamaan trigonometri dengan fungsi inverse. Dalam pemecahan menggunakan fungsi inverse, perlu diingat pemecahan persamaan kuadrat aljabar dengan satu metode, yaitu menggunakan rumus kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 memiliki solusi x sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac/2a. Contoh soal. Hitunglah tan kuadrat theta dikurang tan theta sama dengan 6 di interval 0 derajat lebih kecil atau sama dengan theta lebih kecil 180 derajat. Penyelesaian. Tan kuadrat theta dikurang tan theta sama dengan 6. Tan kuadrat theta dikurang tan theta dikurang 6 sama dengan 0. Tan theta dikurang 3 dikali tan theta ditambah 2 sama dengan 0. Di mana tan theta sama dengan 3 atau tan theta sama dengan minus 2. Untuk tan theta sama dengan 3, untuk 0 derajat lebih kecil atau sama dengan theta lebih kecil 180 derajat di kuadran pertama. Di mana theta sama dengan tan pangkat minus 1 kali 3 setara dengan 71,6 derajat. Untuk tan theta sama dengan minus 2 di interval 0 derajat lebih kecil atau sama dengan theta lebih kecil 180 derajat untuk kuadran kedua. Di mana theta sama dengan tan pangkat minus 1 dikurang 2 setara dengan minus 63,4 derajat. Theta sama dengan minus 63,4 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 116,6 derajat. Jadi solusi tan kuadrat theta dikurang tan theta sama dengan 6 di interval 0 derajat
lebih kecil atau sama dengan theta lebih kecil 180 derajat adalah 71,6 derajat atau 116,6 derajat. Contoh soal kedua. Hitunglah 2 cos kuadrat theta ditambah 5 cos theta dikurang 6 sama dengan 0 pada interval 0 derajat lebih kecil atau sama dengan theta lebih kecil 360 derajat. Penyelesaian 2 cos kuadrat theta ditambah 5 cos theta dikurang 6 sama dengan 0 untuk x sama dengan cos theta. Jadi 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan minus 6. Jadi X sama dengan minus 5 plus minus akar 5 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali minus 6 per 2 dikali 2 sama dengan minus 5 plus minus akar 73 per 4. X sama dengan minus 5 dikurang akar 73 per 4 sama dengan minus 3,3860 atau X sama dengan minus 5 ditambah akar 73 per 4 sama dengan 0,8860. Jadi cos theta untuk cos theta sama dengan minus 3. Jadi cos theta sama dengan minus 3,3860 atau 0,8860. Untuk cos theta sama dengan minus 3,3860. Ingat bahwa range dari cos adalah minus 1,1. Jadi cos theta sama dengan minus 3,3860 tidak memiliki solusi. Nah, untuk cos theta sama dengan 0,8860 untuk positif di kuadran 1 dan 4. Maka cos theta sama dengan cos pangkat minus 1 0,8860 setara dengan 27,6 untuk kuadran pertama dan kuadran keempat sama dengan 360 derajat dikurang 27,6 sama dengan 332,4 derajat. Jadi solusi 2 cos kuadrat theta sama ditambah 5 cos theta dikurang 6 sama 0 pada interval 0,0 derajat lebih kecil atau sama dengan theta lebih kecil 360 derajat adalah 27,6 atau 32,4 derajat. Baik, saya lanjutkan. Menyelesaikan persamaan trigonometri yang melibatkan banyak fungsi trigonometri. Dalam persamaan trigonometri yang melibatkan lebih dari satu fungsi trigonometri, identitas trigonometri adalah bagian penting dalam memecahkan persamaan ini. Contoh soal, hitunglah sin x tambah cos x sama dengan 1 di interval theta lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2π. Penyelesaian, pangkatkan persamaan sin x tambah cos x sama dengan 1. Sin x tambah cos x pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. Sin pangkat 2x tambah 2 sin x cos x tambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x tambah 2 sin x cos x sama dengan 1. Ingat bahwa sin dari sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x sama dengan 1, sehingga 1 tambah 2 sin x cos x sama dengan 1. 2 sin x cos x sama dengan 0. Sin x sama dengan 0 dan cos x sama dengan 0 pada interval theta lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2π. Lanjutan, untuk sin x 0 kuadran 1 dan 2 sehingga kuadran 1. Sin x sama dengan sin 0 jadi x sama dengan 0. Kuadran 2 sin x sama dengan sin 180 jadi x sama dengan π. Untuk cos x sama dengan 0 kuadran 1 dan 4 sehingga kuadran 1 cos x sama dengan cos 90 jadi x sama dengan π per 2. Kuadran 4 cos x sama dengan cos 360 dikurang 90 sama dengan cos 270 jadi x sama dengan 3π per 2. Karena ini adalah persamaan kuadrat, maka kita harus mencari solusi yang lain. Sin x tambah cos x sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, sin 0 tambah cos 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Untuk x sama dengan π, sin π
tambah cos phi sama dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Untuk X, phi per 2 sin phi per 2 tambah cos phi per 2 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Untuk X, 3 phi per 2 sin 3 phi per 2 tambah cos 3 phi per 2 sama dengan min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. Jadi solusi dari persamaan sin X tambah cos X sama dengan 1 di interval theta lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2 phi adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan phi per 2. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Juan. Contoh soal. Penyelesaian. Sin dalam kurung 2x sama dengan sin x. Ingat bahwa sin dalam kurung 2x sama dengan sin x dikali cos x. 2 sin x dikali cos x sama dengan sin x. Kemudian kedua ruas dikurang sin x. Jadi 2 sin x dikali cos x dikurang sin x sama dengan sin x dikurang sin x. Kemudian 2 sin x dikali cos x dikurang sin x sama dengan 0. Kemudian dalam kurung sin x dikali 2 cos x dikurang 1 sama dengan 0. Maka sin x sama dengan 0 atau 2 cos x dikurang 1 adalah 0. Kemudian sin x sama dengan 0 atau cos x sama dengan 1/2. Untuk sin x sama dengan 0 pada interval 0 kurang dari atau sama dengan theta kurang dari 2pi dalam kurung kuadrat 1 dan kuadrat 2. Kuadrat 1 sin x sama dengan sin 0, jadi x sama dengan 0. Kuadrat 2 sin x sama dengan sin 180, jadi x sama dengan pi. Untuk cos x sama dengan 1/2 interval 0 pangkat 0 kurang dari atau sama dengan theta kurang dari 2pi. Terus kita gunakan kuadrat 1 cos x sama dengan cos 1/2 sama dengan cos 30 terus cos pi per 3, jadi x sama dengan pi per 3. Kuadrat 4 cos x sama dengan cos 1/2 sama dengan cos dalam kurung 270 ditambah 30 sama dengan cos 300. Kemudian cos 5pi per 3, jadi x sama dengan 5pi per 3. Jadi solusi dari persamaan sin dalam kurung 2x sama dengan sin x pada interval 0 pangkat 0 kurang dari atau sama dengan theta kurang dari 2pi adalah x sama dengan 0, pi per 3, pi dan 5pi per 3. Contoh soal selanjutnya. Penyelesaian. Sin x ditambah cos x sama dengan minus 2. Ingat bahwa cos x sama dengan 1 sin x. Sin x ditambah 1 sin x sama dengan minus 2. Kemudian sin x ditambah 1 sin x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dikali sin x. Jadi sin pangkat 2x ditambah 2 sin x ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian dalam kurung sin x ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian sin x ditambah 1 sama dengan 0 sehingga sin x sama dengan minus 1 pada interval 0 pangkat 0 kurang dari atau sama dengan theta kurang dari 2pi. Kemudian sin x sama dengan minus sin dalam kurung 180 ditambah 90. Sama dengan minus sin 270 sama dengan minus sin 3pi per 2. Jadi x sama dengan 3pi per 2. Untuk mendapatkan semua solusi maka ditambahkan 2np.
Nah, di mana N adalah bilangan bulat. Sehingga X sama dengan 3pi per 2 ditambah 2np. Nah, contoh soal selanjutnya. Hitunglah 3 cos pangkat 2 theta ditambah sin theta sama dengan 3 pada interval 0 pangkat 0 kurang dari atau sama dengan theta kurang dari 360 derajat. Penyelesaian. Ingat bahwa cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah, 3 dalam kurung 1 dikurang sin kuadrat theta ditambah sin theta sama dengan 3. Kemudian 3 dalam kurung 1 dikurang sin kuadrat theta ditambah sin theta dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian 3 kurang 3. Sin kuadrat theta ditambah sin theta dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian minus 3. Sin kuadrat theta ditambah sin theta sama dengan 0. Kemudian dalam kurung sin theta dikali dalam kurung 1 kurang sin theta sama dengan 0. Jadi sin theta sama dengan 0 atau 1 kurang 3 sin theta sama dengan 0. Nah, sin theta sama dengan 0 atau sin theta sama dengan 1/3 untuk 0 pangkat 0 kurang dari atau sama dengan theta kurang dari 2pi. Untuk sin theta sama dengan 0 kuadrat 1. Sin theta sama dengan sin 0 jadi theta sama dengan 0 pangkat 0 kuadrat 2 sin theta sama dengan sin 180 jadi theta sama dengan 180 derajat. Untuk sin theta sama dengan 1/3 kuadrat 1 sin theta sama dengan sin pangkat minus 1 dalam kurung 1/3 jadi 0. Jadi theta samakan atau sejajar dengan 19,5 derajat. Kuadrat 2 sin theta sama dengan sin dalam kurung 180 ditambah 19,5 derajat. Jadi theta samakan atau sejajar dengan 160,5 derajat. Solusi dari 3 cos kuadrat theta ditambah sin theta sama dengan 3 pada interval 0 pangkat 0 kurang dari atau sama dengan theta kurang dari 360 derajat adalah theta sama dengan 0,180 derajat, 19,5 derajat dan 160,5 derajat. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pemateri dari pemateri sebelumnya. Penerapan trigonometri. Nada musik dapat dipresentasikan secara matematis dengan fungsi sinusoidal. Nada 48 Hz dalam kurun siklus per detik dapat diwakili oleh fungsi A sin 2pi dikali 48T di mana A adalah amplitude atau kenyaringan dan 48 Hz adalah frekuensi. Jika kita memainkan dua nada musik secara bersamaan, nada gabungan dapat ditemukan menggunakan identitas sum to produk atau jumlah untuk produk. Misalnya jika nada 48 Hz dimainkan secara bersamaan dengan nada 56 Hz dengan asumsi amplitude sama A sama dengan 1. Ingat bahwa 2 sin X ditambah sin Y sama dengan sin X dikurang Y ditambah sin X dikurang Y. Jadi, 2 sin dikali 48 pt ditambah sin 56 pt sama dengan sin 104 pt dikali cos 8 pt atau sin 96 pt ditambah sin 112 pt ditambah 2 sin 104 pt dikali cos 8 pt. Nah, untuk memperjelas dari penerapan trigonometri, contohnya yaitu
Sebuah garpu tala digunakan untuk membantu para musisi menyetel instrumen mereka. Mereka secara bersamaan mendengarkan garpu yang bergetar dan memainkan catatan dan menyelesaikan instrumen sampai frekuensi ketukan berhenti. Jika garpu tala E dalam kurun 659 Hz digunakan dan pemain musik mendengar 4 ketukan per detik, dapatkan frekuensi nada dari alat musik jika nada terkeras adalah ketukan ketiga dari setiap kelompok. Asumsikan setiap catatan amplitudenya adalah 1. Penyelesaiannya yaitu sin kurun siku 2pi dikali 659T. Ingat bahwa tambahkan 2 catatan bersama-sama untuk mendapatkan suara gabungan, yaitu sin kurun siku 2pi dikali 659T ditambah sin kurun siku 2pi dikali dalam kurung F dikali T. Sin kurun siku 2pi dikali 659T ditambah sin kurun siku 2pi dikali F dikali T. Sehingga dengan 2 sin X ditambah sin Y sama dengan sin X dikurang Y ditambah sin X dikurang Y, maka didapatkan 2 sin kurang siku 2 dikali dalam kurung F ditambah 659 per 2 dikali pi T dikali cos kurang siku 2 dikali dalam kurung F dikurang 659 per 2 dikali pi T dengan menggunakan identitas sum to produk atau jumlah untuk produk, maka sin kurang siku 2 dikali dalam kurung F ditambah 659 per 2 dikali pi T dikali cos 4 pi T. Sehingga 2 dikali dalam kurung F dikurang 659 per 2 sama dengan 4 pi T. F dikurang 659 sama dengan plus minus 4. Jadi F dikurang 659 sama dengan minus 4 atau F sama dengan 655 atau F dikurang 659 sama dengan 4, F sama dengan 663. Jika amplitudo A sama dengan 1. Nilai mutlak A sama dengan sin kurang siku dalam kurung F ditambah 659 per 2 dikali pi T dikali cos 4 pi T. 2 sama dengan 2 sin kurang siku dalam kurung F ditambah 659 pi T dikali kurang siku cos 4 pi T. Karena ketukan paling keras pada ketukan ketiga dari keempat ketukan, maka T sama dengan 3 per 4. 2 sama dengan 2 sin kurang siku dalam kurung F ditambah 659 dikali pi dikali 3 per 4 dikali kurang siku cos 4 pi dikali 3 per 4. Sehingga 1 sama dengan sin kurang siku dalam kurung F ditambah 659 dikali pi dikali 3 per 4 sama dikali minus 1. Sehingga sin kurang siku dalam kurung F ditambah 659 pi dikali 3 per 4 sama dengan minus 1. Inverse tidak ada kecuali kita membatasi domain dari fungsi sinus. Oleh karena itu, kita memeriksa 2 pilihan, yaitu 655 Hz atau 633 Hz, dan detik keduanya memenuhi persamaan. Instrumen dapat memainkan frekuensi dengan baik berdasarkan informasi yang diberikan. Itulah materi dari pemaparan materi dari kelompok kami mengenai persamaan trigonometri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.